Kali ini saya Matmani Kamtari, CGP Angkatan 7, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan rekan saya Hairul Asmi akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, selamat pagi Pak Irul. Ya, selamat pagi Pak Ahmad. Ya, gimana kabarnya itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya Pak Irul, sebelumnya bisakah Pak Irul memperkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Asmi, saya adalah guru TIK. Hari ini saya beserta Pak Ahmad akan melakukan supervisi di kelas 7 dengan materi perangkat keras komputer. Ya, Pak Irul, terima kasih atas perkenalannya. Jadi, bagaimana perasaan Pak Irul saat akan saya lakukan supervisi? Yang pertama tentunya saya sangat senang sekali ya, karena memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa saja hal-hal yang sudah baik atau perlu diperbaiki dalam kompetensi saya sebagai seorang guru. Ya, terus apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Bapak pribadi? Untuk murid tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para murid yang beragam. Baik Pak Irul, untuk tujuan pembelajaran pada saat kita supervisi nanti kira-kira apa Pak Irul? Untuk materi perangkat keras komputer itu sendiri ada beberapa tujuan pembelajaran yang harapannya nanti bisa tercapai ya Pak Ahmad. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perangkat keras komputer. Kemudian peserta didik dapat membedakan, mengelompokkan perangkat keras input dan output proses. Ya. Terus langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas kira-kira apa saja Pak? Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran sendiri nantinya sama seperti halnya guru-guru yang lainnya, diawali dengan kegiatan pendahuluan sekitar 15 menit. Guru menyapa peserta didik, guru melakukan pembelajaran KSE, keterampilan sosial emosional. Kemudian guru menggali pemahaman dengan bertanya. Kemudian guru menyampaikan peserta tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai setelah pembelajaran. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan inti sekitar 50 menitan. Di mana kegiatan inti ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada stimulasi, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, kemudian memverifikasi dan mengeneralisasi, serta guru memberikan apresiasi positif terhadap peserta didik di kelas. Untuk kegiatan terakhir diakhiri dengan kegiatan penutup, di mana guru bersama peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan, kemudian melaksanakan penilaian refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya. Oke. Terus apa tantangan yang Pak Irul hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Pak Irul ampuh? Tantangannya adalah saya mengajarkan mata pelajaran TIK ini di kelas 7 yang mana sebelumnya saat mereka SD mereka tidak pernah atau belum pernah diajarkan, sehingga saya harus benar-benar mengajarkan mereka dari materi dasar. Gitu ya Pak ya. Jadi untuk pelajaran informatika ini memang di kelas SD dulu belum pernah ya Pak ya. Jadi sekarang tantangannya Pak Irul itu ingin supaya benar-benar bisa mengajarkan informatika ini untuk diajarkan di kelas 7 gitu ya Pak ya. Terus
kira-kira persiapan yang Pak Irul lakukan untuk supervisi kali ini apa Pak? Untuk persiapannya sendiri, yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang saya ajarkan sebelum memasuki kelas tentunya ya. Kemudian menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam saya menyampaikan proses pembelajaran nantinya. Oke, ya. Baik Pak Irul, terima kasih sudah memberikan informasinya sebelum kita melakukan supervisi di kelas hari ini. Sama-sama Pak Ahmad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ada di antara teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Ya tahu? Izin. Berapa orang? Dua orang. Izin ya? Izin. Satu apa? Oke ya. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai perangkat keras. Salah satunya adalah sistem komputer. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas perangkat keras dan jenis-jenisnya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nanti pada saat pembelajaran ada beberapa tujuan pembelajaran yang harapannya setelah pembelajaran berakhir ini tercapai ya. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perangkat keras komputer. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan pengelompokan perangkat keras komputer input, proses, output, serta storage. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tadi komponen komputer ya. Komponen komputer terdiri dari 3. Yang sebelumnya ya, jadi dari 3 yaitu firmware, software, hardware, software, dan firmware. Ketiga komponen ini saling berhubungan. Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi, maka sistem komputer tidak dapat bekerja dengan baik. Artinya 3 komponen ini harus terpenuhi ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras. Ada yang tahu apa itu perangkat keras? Ya. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan input, keluaran output, pengawas prosesor, memori dan penyimpanan storage. Perangkat keras terdiri atas beberapa karakteristik. Ya, perangkat keras itu perangkat yang secara fisik dapat kita lihat, kita raba ya. Bentuknya ada. Perangkat keras atau hardware, perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata. Bisa kalian lihat, salah satunya ini perangkat keras ya. Ini ada beberapa contoh perangkat keras. Bisa kalian perhatikan ada laptop, ada monitor, dan lain-lain ya. Perangkat keras terdiri dari 4 bagian. Apa aja tadi? Ada perangkat input, proses, output, dan storage.
Ya, perangkat keras itu terdiri dari 4 bagian: input, proses, output, dan storage, penyimpanan. Informasi diolah itu diawali dari input. Jadi informasi diinput melalui perangkat input, kemudian diolah oleh perangkat pengolahan. Dalam proses pengolahan tentunya membutuhkan media penyimpanan, ya. Kemudian data dikembalikan diolah dan hasilnya ditampilkan melalui perangkat output, ya. Perangkat pertama yang akan kita bahas adalah perangkat input atau input device, perangkat masukan. Apa yang dimaksud dengan perangkat masukan di situ? Siapa yang menjawab? Perangkat masukan, perangkat input. Saya, Pak. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Ya. Perangkat pertama yang kita bahas yaitu input device atau perangkat masukan. Tadi teman kalian sudah menjawab. Perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Berikut ini ada beberapa contoh perangkat input atau masukan. Terlihat ya? Sudah pernah melihat perangkat-perangkat ini? Ya, ya. Ada keyboard, mouse, ini webcam, scanner, dan lainnya. Ini stylus, ya, stylus pad, joystick, mikrofon. Perangkat pertama yang akan kita bahas adalah keyboard. Apa keyboard? Papan ketik. Yang lainnya? Apa? Papan tombol. Dulunya ada. Sini aja ya. Oke. Perangkat yang pertama kita bahas keyboard. Alat yang digunakan untuk memasukkan karakter ke dalam komputer. Ini keyboard ya. Ya. Keyboard jenisnya ada beberapa. Ada yang tahu jenis-jenis keyboard? Pak. Ya. Pertama, keyboard QWERTY. Kedua, keyboard Dvorak. Ketiga, keyboard Luxembourg. Keempat, keyboard Marlboro. Kelima, keyboard virtual. Ya, benar sekali ya. Apa yang telah disampaikan teman kalian tadi itu beberapa jenis keyboard. Kita kasih upload untuk temannya. Oke, keyboard yang beredar saat ini yang paling banyak digunakan itu jenisnya apa? Ada yang tahu? Jenisnya apa? QWERTY ya. Ya. Di smartphone kalian itu yang kalian pakai, yang virtual itu juga QWERTY ya. Ya. Cara kerjanya bagaimana keyboard ini? Cara kerjanya ditekan, ya. Cara keyboard kerjanya dengan ditekan. Kemudian perangkat yang berikutnya ada mouse atau stylus. Digunakan untuk menggerakkan, mengatur posisi kursor di layar komputer ya. Nih, mouse. Cara kerja mouse bagaimana? Ada yang tahu cara kerja mouse? Tunjuk, posisikan ke suatu objek antar muka di layar komputer. Mouse dioperasikan dengan beberapa cara. Ya, bisa dengan ditunjuk, kemudian ada klik kiri, klik kanan, klik ganda atau double klik, kemudian geser, seret, drag ya. Seret atau drag ini biasanya digunakan untuk memindahkan objek ya. Ini mouse. Perangkat berikutnya yang kita bahas scanner. Pernah lihat perangkat scanner? Pernah? Scanner digunakan untuk memindai dan menyalin data dari kertas berisi grafik, gambar, foto, atau tulisan menggunakan alat pembaca optikal data reader yang kemudian mengirimkannya ke komputer. Oke, scanner cara kerjanya
dengan meletakkan objek gambar atau dokumen pada bagian atas kaca ya. Jadi nanti optical data reader itu akan membacanya. Hasilnya bisa berupa gambar digital atau dokumen, biasanya PDF untuk yang scanner ya. Perangkat berikutnya ada joystick. Ada yang pernah lihat? Pernah ya? Stick permainan ya. Digunakan untuk memainkan permainan game yang menggunakan lebih dari satu tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan karakter kursor ya, kalau kalian pernah main game. Kemudian ada barcode reader. Ini juga sering kita temukan ya. Di mana sering kalian lihatnya? Alfamart. Ya, Alfamart. Minimarket ya. Kalau kalian belanja, kita sering melihat alat ini. Digunakan untuk pemindai optis yang mengubah kode batang yang garis-garis itu ya, menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Yang berikutnya ada mikrofon. Perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Ini juga mikrofon. Kalian sudah paham ya? Mic, sudah pernah lihat kan ya? Oke. Kita lanjutkan. Pertanyaannya, dapatkah kalian menyebutkan perangkat input lain selain yang disebutkan tadi? Sebutkan. Perangkat lain selain yang kita bahas tadi. Tadi kita sudah bahas keyboard, mouse, kemudian ada scanner, joystick, dan barcode reader. Ada perangkat input lainnya ya. Contoh ada drawing pen, stylus pen, dan webcam. Perangkat selanjutnya processing device, perangkat pemroses. Suatu alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah alat input dan hasilnya akan ditampilkan pada alat output. Contoh processing device, perangkat pemroses itu ada prosesor, kemudian RAM, random access memory, kemudian ada ROM ya, read only memory. Perangkat tambahan untuk mendukung perangkat pemrosesan itu ada beberapa. Motherboard ya, kemudian ada VGA card dan soundcard, merubah suara ya, fungsi untuk merubah suara. Oke, pertanyaannya, dapatkah kalian sebutkan di mana perangkat pemroses itu diletakkan? Siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ya, motherboard. Ya, perangkat komputer, perangkat pemrosesan seperti tadi ada prosesor, kemudian ada RAM, itu semua diletakkan di motherboard ya. Berikutnya perangkat penyimpanan. Sudah pada pernah lihat ini? Ini ada beberapa contoh perangkat penyimpanan ya. Ada CD, ini SD, ini ada yang tahu? Hard disk ya. Betul. Kemudian ada disket, floppy disk. Kemudian ada SSD. Ini SSD ya. SSD. Jadi ada beberapa perangkat penyimpanan, tempat penyimpanan elektronik yang bersifat permanen. Ya. Kalian bisa salah satu gunakan perangkat salah satu ini. Flash disk ini yang portable ya, bisa kalian bawa kemana-mana. CD
ini penggunaannya udah jarang sekali ya. Kapasitasnya juga kecil, hanya 700 MB. Disket kapasitasnya lebih kecil lagi, sudah nggak ada yang pakai, hanya 1,4 ya. Ya, hard disk contohnya tadi perangkat penyimpanan SSD solid state ya, solid state drive. Flash disk, ada yang punya flash disk? Ada yang punya? CD atau compact disk? Ada yang punya? Masih ya? Kemudian ada memory card. Memory card ini biasanya di smartphone, kamera digital ya. Punya juga kalian? Oke. Pertanyaannya, dapatkah kalian menyebutkan perbedaan hard disk dan SSD yang tadi? Hard disk dan SSD. Hard disk dan SSD. Oh ya Pak, hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat cakram disk tipis. Saat ini 2020, kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan di hard disk bervariasi dari 256 GB atau hingga 18 TB. Sedangkan SSD adalah peranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. SSD tidak memiliki disk pemutar fisik dan head untuk baca tulis yang bisa digunakan pada HDD. Ya, benar sekali yang disampaikan teman kalian tadi ya. Kasih aplaus buat perangkat terakhir yang kita bahas adalah output device, perangkat keluaran, perangkat yang menyajikan informasi dari komputer ya. Ini ada beberapa contoh perangkat keluaran atau output device. Monitor, kemudian ada apa lagi nih? Proyektor, kemudian speaker, monitor, printer. Ini apa? Jadi tahu? Speaker kata temanmu. Apa? Tidak lihat ya? Ini printer, hanya saja jenisnya plotter, printer yang besar untuk cetak banner itu loh. Pernah lihat? Printernya besar ya? Ya, itu plotter. Jadi kalau kalian mau cetak dokumen yang besar, kita gunakan plotter. Sampai di sini untuk materi perangkat keras ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Bapak ada aktivitas berikutnya, ada kerja kelompok ya. Kalian silakan duduk sesuai kelompoknya seperti sebelumnya. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum memulai diskusi, kita lakukan teknik stop dulu ya. Tangannya relax, tangannya relax, badannya tegak. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas kembali, lepaskan. Pejamkan matanya, tarik nafas, lepaskan. Cukup. Oke. Untuk kegiatan berikutnya, Bapak sudah siapkan LKPD untuk aktivitas perangkat keras yang baru saja kita pelajari ya. Akan Bapak bagikan.
Silakan diperhatikan. Pada lembar kerja kalian terdapat beberapa jenis perangkat yang baru saja kita pelajari ya. Silakan kalian kerjakan dengan cara memberi checklist. Ya. Kemudian kalian sebutkan nama perangkat yang kalian checklist tadi ya. Kalian kelompokkan berdasarkan jenisnya. Apakah dia input, proses, output, atau penyimpanan. Silakan mulai dikerjakan. Nama kelompoknya ditulis di depan. Nama-nama teman-teman. Kalian tinggal beri tanda checklist ya, sama perangkat yang kalian pilih. Tuliskan nama perangkatnya, beri tanda checklist pada jenis perangkat yang kalian checklist. Apakah dia input, proses, output, atau penyimpanan. Beri tanda checklist dengan nama perangkatnya. Sudah ada komputer di bukunya ya. Oke, selesai ya. Oke, untuk melanjutkan aktivitas kita, silakan setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan diawali dengan kelompok pertama yang ingin menyampaikan, silakan. Pengenalan perangkat keras dari kelompok 1. Nama kelompok: Putu Jupier, Ahmad Agung Prayuda, Muhammad Genta Sandrio, Muhammad Zulfikar Rizky, dan Arya Saputra. Dari bentuk dan ciri benda berikut dikategorikan perangkat keras tersebut dalam kelompok input, prosesor, output, dan storage. 1. Webcam merupakan input device. 2. Monitor merupakan output device. 3. Pointer merupakan input device. 4. LCD proyektor merupakan output device. 5. Keyboard merupakan input device. 6. Hard disk merupakan storage device. 7. Speaker merupakan output device. 8. RAM merupakan proses device. 9. Motherboard merupakan proses device. 10. Central Processing Unit merupakan proses device. Gambar 11. Mikrofon merupakan input device. Yang ke-12. Webcam merupakan input device. 13. SSD merupakan storage device. 14. Printer merupakan output device. Dan yang terakhir, joystick merupakan input device. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya. Untuk kelompok lainnya, silakan dilanjutkan. Pengenalan perangkat keras. Nama kelompok: Irma Nurindayani, Raisa Sylviana Putri, Aura Fianasya, Arifia Zara, dan Syaira Safa Adesra. Dari bentuk dan ciri benda berikut, kategorikan perangkat keras tersebut dalam kelompok input, prosesor, output, dan storage. Pertama, webcam termasuk dalam input device. Kedua, monitor termasuk dalam output device. Ketiga, stylus termasuk dalam input
input device. Proyektor termasuk dalam output device. Mainboard termasuk dalam input device. Hard disk termasuk dalam storage device. Speaker termasuk dalam output device. RAM termasuk dalam processor device. Motherboard termasuk dalam proses device. Prosesor termasuk dalam proses device. 11 mikrofon termasuk dalam input device. 12 webcam termasuk dalam input device. 13 SSD termasuk dalam storage device. 14 printer termasuk dalam output device. 15 joystick termasuk dalam input device. Sekian dari kelompok saya. Beri aplaus buat kelompok 2. Demikian tadi presentasi dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan ya dari perangkat keras yang kita pelajari. Yang pertama ada perangkat input, kemudian perangkat proses, kemudian perangkat output, kemudian perangkat storage. Contoh untuk yang input apa saja tadi kesimpulannya? Perangkatnya yang kedua untuk input ada webcam, kemudian keyboard, mouse, joystick, mikrofon ya. Kemudian untuk proses ada CPU, RAM, dan ROM. Sementara untuk media penyimpanan ada hard disk, kemudian ada SSD, ada compact disk atau CD, ada flash disk atau flash drive, ada juga memory card. Untuk perangkat outputnya ada LCD proyektor, kemudian apa lagi? Monitor, printer, dan speaker. Demikian tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai perangkat lunak. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kamsari, DPP Angkatan 7 Kabupaten Sumatera Barat, bersama dengan Pak Hoirul telah melaksanakan kegiatan supervisi kelas 7 di kelas 7 untuk mata pelajaran informatika atau TIK. Di sini juga dihadiri oleh Bu Farida sebagai pengajar praktik untuk melihat dan mendampingi kami dalam kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat. Terima kasih Pak Irul untuk kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini. Sama-sama Pak Ahmad, saya juga ucapkan terima kasih karena telah mendampingi saya selama kegiatan supervisi ini. Jadi begini Pak Irul, ini kalau melihat dari supervisi yang sudah kita lakukan tadi, ini saya akan memberikan saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi tersebut. Jadi saya melihat pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi sudah baik, dan anak-anak saya lihat juga antusias dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Pak Irul tingkatkan ke depannya, yaitu dalam proses memenuhi kebutuhan belajar murid. Bahwa ada banyak murid di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka
agar hasil belajarnya juga optimal. Oh iya, terima kasih Pak Ahmad atas sarannya. Adakah yang akan Pak Irul tanyakan untuk pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, Pak Irul? Oh iya Pak Ahmad, ada yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana mengetahui kebutuhan belajar murid. Baik Pak Irul, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, itu kita dapat melakukan asesmen sebagai diagnosis awal, kemudian juga bisa dengan menggunakan angket maupun wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Terima kasih Pak Ahmad atas saran dan ilmunya. Ya, sama-sama Pak Hairul. Jadi apa rencana Pak Hairul yang ingin Pak Hairul kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya, Pak Hairul? Baik Pak Ahmad, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, saya akan melakukan asesmen diagnosis awal, bisa dengan menggunakan angket maupun wawancara, kemudian dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai supervisor. Kita juga nantinya bisa dapat meningkatkan pembelajaran dengan baik dan dapat juga memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya tutup saja ya Pak Irul ya. Ya. Saya tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ahmad. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita bisa menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan untuk belajar.